Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Mei adalah janji Allah yang luar biasa, yaitu janji tentang Roh Kudus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan menyertai kita, membawa kita sampai pada kita akan berada di akhir bulan Mei. Penyertaannya sungguh sempurna ya. Dari awal pembukaan tahun sampai di bulan ini kita masih menerima kekuatan, kesehatan, penyertaan Allah. Dia Allah yang senantiasa menunjukkan kesetiaannya. Jangan ragu akan kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang berada di lantai bawah, Oma Opa, juga Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan, berkat dan kasih Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha mulia, maha besar, tidak terbatas kuasanya, ajaib perbuatannya. Pagi hari ini kami umatmu rindu menaikkan pujian penyembahan kami. Engkau Allah juga yang rindu berjumpa dengan kami umatmu yang datang dengan sepenuh hati untuk menerima lawatanmu. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Engkau sembuhkan. Kami yang datang dengan letih lesu, kami akan pulang memperoleh kekuatan yang baru. Engkau Allah yang memulihkan kehidupan umatmu. Engkau memulihkan segala sesuatu. Bahkan kami terima janjimu, janji yang baik yang Tuhan janjikan bagi umatmu Israel. Kami percaya itu juga terjadi bagi kami. Di hari ini kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus Engkau bekerja dari awal sampai akhir ibadah. Roh Kudus-Mu berkarya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Syukur. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, mari berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh haleluya, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Oh, kami sujud menyembah Tuhan di hadapan-Mu dan menikmati kehadiran-Mu. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Naikkan pujian ini umat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini. Kami rindu, kami haus dan lapar. Oralabasyaka naralamu, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami. Oh haleluya, penuhi umat-Mu, lawat kami ya Roh Kudus. Kami rindu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, hadirat-Mu. Oh haleluya, penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi
Engkau Roh Kudus. Haleluya. 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 Kasih-Mu begitu besar. Perlindungan-Mu itu nyata. Anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur biar umat-Mu menaikkan pujian hanya bagi-Mu saja. Terpujilah Engkau Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian hormat kita hanya bagi Allah. Dia adalah pusat penyembahan umatnya di pagi hari ini. Sama-sama kita mau menaikkan mazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian bagi-Mu ya Yesus, ya Allahku Tuhan. Dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu.
lebih lagi bersuka di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Mari kami mau bersuka-suka di hadapan Allah, Engkau yang sayang kepada umat-Mu. Kami mau memuja Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami semua yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu, amin. Haleluya. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan dengan irama Melayu. Bapak Ibu yang di bawah ya, opa-opa, mari kita berdangdut ria. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus terkasih. Amin. Haleluya. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh,
bersukacita? Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Hari ini Allah mengganti tangisan saudara menjadi sukacita. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan sekali lagi katakan, kau ubah ratapku. Kau ubah ratapku jadi kain kabungku. Hey, kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu berdiam. Kami akan selalu memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Hey, kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Tidak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Amin. Haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu. Kita akan memberi dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Kembali Bapak, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. 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 Nolong hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atasnya. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat.
pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku di dalam kesesakan. Engkaulah gunung batu kami, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Mari kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Lebih tinggi katakan Yesus. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin, amin. Di atas segalanya. Terpujilah Tuhanku atas segalanya. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Iralaba sandara batakaya darabaya sandara larabaya takandara lama. Iralabaya sandara labaya takandara lamaya sandara lamu. Indarararaba seriaralamaya se. Lalabaralabaralalamaya se dederiaralamu siaralamaya so. Indaramaya sandiaralalamaya suderiaralamu. Uramaya takadaramaya sandiaralalalalamu. Lalabaralabaralalamaya se. Alalabaya takadaramaralamaralamaralamaralam. Iaralama se. Lalarabaralamu. Ralabasandiaralamaya du. Idaralabaya sakadaramaya se. Indaralaranarambaya naramase. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Amin. Kami bangga punya Allah seperti-Mu.
Karena Kau panggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi pasukan-Mu, untuk menjadi, oh Tuhan, orang-orang pilihan-Mu di akhir zaman ini. Sebab itu berfirman-Lah, sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan beri berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan yang ada persoalan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Amin. Karena keajaiban-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan atas kami. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti hidup kami. Dan Tuhan terus mempermuliakan dirinya dalam hidup kami ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami ingin mendengar dan mendengar seperti seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali saya ada di sini. Minggu lalu saya ada di Ungaran. Ya, 2 minggu lalu. Dan mendoakan pelayanan di sini. Dan saya merasakan pelayanan di sini ini luar biasa. Dan saya percaya setiap kali saya melayani di sini, saya sepertinya pelayanan di luar dari gereja saya yang terbaik yang pernah saya rasakan. Auranya keluar semua itu di sini, saudara-saudara. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 kita akan baca bergantian. Demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 6. 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Tuhan Yesus. Tuhan akan memberi kepadamu apa, Bapak Ibu? Pengertian dalam segala sesuatu, yaitu pengertian mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, pengertian tentang diri Yesus di akhir zaman ini. Nah, yang pertama di ayat ini dikatakan Paulus berkata, ikutlah menderita. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat di mana Paulus itu mengungkapkan rahasia isi hatinya. Yang pertama Tuhan katakan tentang kepada Paulus ini, ya, Tuhan katakan melalui Paulus kepada Timotius, sebab itu hai anakku, anak secara rohani, jadilah apa? Kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama kita disuruh kuat dalam hal apa? Anugerah. Orang Protestan bilang, sekali selamat tetap selamat. Apakah selamat tetap ada? Kalau dilepas, kalau dipegang, dia tetap ada. Tapi kalau dilepas, hilang. Bukan tidak bisa hilang, hilang. Karena dia melepaskannya. Makanya ada mu'alaf. Ya. Nah, tapi kalau kita terus memegang keselamatan itu, ya, kita akan mendapatkan yang lainnya, Bapak Ibu. Pertama adalah keselamatan itu hadiah. Bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita. Tapi itu hadiah. Semua katakan selamat itu hadiah. Yang saya dapat dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya.
Jadi kalau kita sudah selamat, apa yang kita dapat yang lainnya? Yang kedua, penghargaan. Apa penghargaan kita? Disertai Tuhan. Sampai kapan kita disertai? Sampai mati, sampai ujung bumi, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Katakan amin. Yang ketiga, kejutan, surprise. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca supaya mantap. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kejutan yang Tuhan beri, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hatinya, itu kejutan, itu surprise. Dan saya percaya GAB Mahanaim dapat surprise dari Tuhan. Amin. Setiap saudara dan saya dapat surprise dari Tuhan. Surprise-nya apa? 1, panjang umur. 2, awet muda. Ya, kayak saya gini, wajah kekanak-kanakan, perut keibuan, kaki kesebelasan. Haleluya. Ya, kita dapat kejutan dari Tuhan. Nah, apakah kita cukup sekali kejutan? Enggak. Sampai Tuhan datang, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kejutan demi kejutan itu dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Terus yang ke 1, 2, 3, 4. Warisan. GAB ini memberi warisan. Ya, Pak Hosea di Mojokerto itu sampai hari ini melayani Tuhan dengan semangatnya yang luar biasa. Nah, Tuhan itu juga memberikan warisan jasmani dan rohani kepada saudara dan saya. Katakan amin. Ya, menantu-menantu doakan mertuamu supaya kasih warisan. Amin. Ya, haleluya saudara-saudara. Saya senang dapat warisan. Satu kali ada jemaat saudara, dia habis jual rumahnya, tahu-tahu bagi warisannya. 1 ke gereja saya, 1 ke GPPS, satunya di tempat lain, saya lupa ditaruh di mana. Dikirim warisan. Jasmani, itu bukan rohani. Kita bukan cuma dapat warisan jasmani, tapi jasmani dan rohani. Katakan amin. Yang selanjutnya bukan warisan lagi. Ada covenant, ikat janji, perjanjian Tuhan. Ada MOU dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi MOU kepada kita, semua yang menjadi MOU-nya adalah ya dan amin. Katakan amin. Nah, MOU-nya apa? Tanah yang dimana engkau berdiri akan menjadi milikmu. Itu MOU. Yang percaya katakan amin. Terus apa? Apa yang ada padamu, yang selama ini, maaf, dipinjamkan orang mungkin, itu juga akan menjadi milikmu. Jadi firman Tuhan ini mencatat MOU demi MOU yang kita terima dari Tuhan. Nah, apa yang Paulus dapat dalam kasih karunia atau anugerah yang dia dapat dari Tuhan, apa saja? 1, dia menulis suratan. Ya, mulai dari suratan kitab Roma, Korintus dan selanjutnya sampai Ibrani yang paling banyak. Yang kedua apa lagi saudara? Yang Paulus terima dari Tuhan, dia pernah diangkat ke sorga. Yang ketiga, ada orang bawa sapu tangan, orang yang sakit disembuhkan lewat sapu tangan yang diberikan kepada Paulus. Itu pernah dilakukan oleh Isa di GPPS waktu almarhum masih hidup. Sapu tangan yang luar biasa. Apalagi yang dilakukan Tuhan kepada Paulus? Seluruh dunia dengar Injil lewat Paulus. Jemaat di Efesus. Jadi Timotius ini mengembalakan jemaat di Efesus. 12 orang dimuridkan dalam 2 tahun. Seluruh dunia dengar Injil melalui Paulus. Dan saudara dan saya dengar Injil hari ini lewat berita Paulus. Yang percaya katakan amin. Gitu. Nah, kita mendapatkan MOU dari Tuhan. Ini anugerah.
Sebab itu hiduplah dari anugerah kepada anugerah yang lain, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Termasuk saya berdiri di sini. Ini adalah anugerah Tuhan, katakan amin. Semua yang kita dapat dari Tuhan hari ini, termasuk saudara bisa hidup hari ini ngelewati corona, itu anugerah. Saya corona itu enggak libur loh saudara. Saya enggak pernah kena corona, mendal corona ini karena wae lemu. Balik mana saudara. Istri anak saya yang kena. Saya enggak. Saya dapat gerojokan jiwa-jiwa dari GPIB, GKI, mereka libur. Pakai umur. Orang tua-tua enggak boleh ke gereja. Di tempat saya bebas. Saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan dapat anugerah, semua itu bisa jadi bebas karena Tuhan. Katakan amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Paulus bilang tentang pendelegasian untuk saling percaya satu dengan yang lain, bukan curiga. Jangan ada dusta di antara kita. Katakan amin. Gereja ini berkembang karena tidak ada dusta di sini. Yang ada hanya kebenaran demi kebenaran disampaikan dan orang dibebaskan, dimerdekakan. Lebih dari itu, diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar karakter. Yang pertama adalah karakter prajurit. Saudara, ayat yang ketiga dari yang kita baca ini. Tolong ayat yang ketiga, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini ayat yang keempat ini. Ini ayat spesial buat saya. Kenapa kok spesial, Pak? Saya dapat bojo dari ayat ini. Dapat istri dari ayat ini. Waktu saya beritahu istri saya, bukan yang dulu belum istri ya, masih pacar, aku suka sama kamu. Kamu suka enggak? Oh, minta waktu 1 bulan. Wah, enggak bisa orang laki 1 bulan bisa pecah ini kepala. 1 minggu saya doa puasa di Ungaran, di Semarang. Lalu Tuhan kasih ayat ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak boleh pusing dengan jodohnya. Loh Tuhan, terus ngapain saya? Layani Tuhan saja. Lupa saya kalau mau minta jodoh sama Tuhan. Dan Tuhan kasih ayat ini. Saya bilang, kamu istri saya. Karena ayat ini. Sekarang saya punya cucu laki ganteng, imut-imut, bukan amit-amit. Haleluya. Ya, kayak engkongnya ini. Ya, aja sampai kayak tonggoni, repot saya nanti kayak tonggoni. Oke, jadi saudara-saudara, yang pertama ini kita belajar dari seorang prajurit. Ya. Nah, prajurit itu punya karakter 2, prajurit pejuang atau pejuang prajurit. Pejuang prajurit adalah prajurit yang belum merdeka. Merdeka dari apa? Kita ini semua prajurit. Semua katakan dengan saya begini, saya adalah prajurit Tuhan. Saya adalah pahlawan Tuhan. Di tempat ini, sekarang ini. Dalam nama Yesus, terjadilah. Katakan amin. Amin. Nah, kalau saudara prajurit Tuhan, saudara ini punya kemampuan yang luar biasa. Karena Tuhan, bukan karena kita. Nah, saya memberi 2 macam prajurit ini. Yang pertama, prajurit atau prajurit pejuang. Itu prajurit yang belum merdeka zaman dulu. Tapi sekarang ini prajurit pejuang. Enggak kualik-kualik. Yang pertama itu pejuang prajurit, yang kedua prajurit pejuang. Lah, pejuang prajurit itu belum merdeka. Zaman dulu merdeka atas negara ini, zaman sekarang merdeka dari apa? Merdeka dari sakit, merdeka dari kelemahan, merdeka dari uang. Otaknya bangun tidur uang, mau tidur uang, ini perlu merdeka. Katakan amin. Ya. Kalau kita bisa merdeka, saudara tidak dikendalikan uang. Uang bisa mengkendalikan. Yang percaya katakan amin.
Nah, kalau uang bisa kendalikan, apapun keperluan dan kebutuhanmu, Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut janjinya, dan janjinya itu ya dan amin. Katakan amin. Itu. Nah, pejuang prajurit ini belum merdeka. Tapi kalau prajurit pejuang, prajurit yang sudah merdeka, marilah jadi orang yang merdeka. Saya jadi gembala karena saya kepingin merdeka. Sudah bertahun-tahun saya ini jadi pengerja. Lu kok ngene gitu. Setelah saya jadi gembala, lego saya. Wis gak ono lu kok ngene lho Ken. Bebas. 1 bulan ini saya tidak di gereja. Ini pengerja saya ada di sini, Pak Joko. Ini keturunan Belanda ini Bapak Ibu. Londo Blangkonan. Haleluya. Keturunan Belanda beliau ini. Nah, Bapak Ibu, prajurit yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Alkitab tadi berkata apa? Tidak memusingkan dirinya sendiri. Terus prajurit yang benar itu yang bagaimana? Tuhan bilang adalah prajurit yang tahu mengutamakan apa? Komandannya dan komando dari komandannya ini. Komandan siapa? Komandan kita ini siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Kalau kita disuruh apa saja sama Tuhan, termasuk disuruh masuk jurang, mlebu. Karena Tuhan yang ngongkon. Sebab nek disuruh masuk jurang, jurang itu jurang surga, bukan jurang neraka. Tapi lek gak disuruh Tuhan, ojo macem-macem. Petrus disuruh Tuhan berjalan di atas air, jalan dia. Tapi ada orang lain tidak disuruh Tuhan berjalan di atas air, nyemplung. Saudara, kalau disuruh Tuhan, lakukan itu, apapun resikonya. Saya ini disuruh Tuhan ke Singkawang, resiko saya patah kaki saya. Sekarang sudah sembuh, tapi saya pincang. Kaki woto, kaki pedot itu beda. Loh, jadi hamba Tuhan kok bisa patah? Loh, itu resiko perjuangan kok. Ada yang sakit. Ini ada teman saya pendeta Julius Suteja, lagi terbaring tidak bergerak di tempat tidur akibat dari pelayanan. Ada lagi yang kena sakit langsung 1 minggu terus mati, tersiksa. Pelayanan itu penderitaannya banyak. Saya ini tidak mati-mati, setengah mati sering. Tiga 30 tahun yang lalu saya ke Papua. Saya kena malaria tropis, itu paling ganas, paling sakit saudara. Banyak pendeta, banyak misionari mati dengan malaria tropis. Tapi saya tidak mati. Abu kabeh, bengkak, metundung semua. Setelah digigit nyamuk malaria itu. Tapi hari ini tidak gemuk karena digigit nyamuk lagi. Karena makanan enak, kena diabetes, kena darah tinggi, kena macam-macam. Loh, kok gak dipangan ya opong jenengi bestonan, kayak mana enak gak dikepang. Lah kasihan deh lu gitu. Gak ngerasa mangan enak. Kita ini menderita sudah sering. Enak gak perlu dibicarakan. Tapi menderita jangan disuarakan. Simpan itu dalam hatimu. Ya, jadi prajurit kalau kepingin berkenan kepada komandannya adalah tidak memusingkan dirinya, termasuk kebutuhannya tiap hari, termasuk makanannya tiap hari, termasuk apa saudaraku, sandang, pangan, papan. Pikirmu Tuhan. Saya belajar itu saudara. Terus saya termasuk jadi gembala ini. Tuhan, saya ini terakhir ini, saya ngomong terus terang ya. Saya tiap tahun itu harus bayar 30 juta untuk gereja yang saya pakai. Nyewa ruko, saudara. Terakhir, abot Tuhan. Jari melayani engkau itu, kuknya itu ringan. Bagaimana ini? Terus Tuhan kasih solusi, ini ringannya. Karena firman Tuhan itu ya, amen. Katakan amen. Ya. Saudara-saudara, jadilah prajurit. Prajurit itu kita belajar apa? Karakternya, submit, tunduknya, hormatnya kepada pemimpinnya. Itu luar biasa.
Orang kalau sudah ada penundukan diri, bahasa Tionghoanya disebut uhao. Anak-anak harus hormat kepada orang tua, uhao. Kalau ada mempelai yang mau menikah harus pay kepada papa mamanya, uhao, supaya dapat angpau. Nah, saudaraku, prajurit yang uhau kepada komandannya, kita ini yang uhau kepada Tuhan Yesus. Kita ini dipelihara Tuhan, kita ini diberkati Tuhan. Amin atau amin? Amin. Kalau Daud, kita belajar berkenan kepadanya melalui Daud. Belajar apa saudaraku berkenan kepadanya itu? Belajar tentang doa, pujian, dan penyembahan. Tapi kepada Paulus ini, untuk berkenan kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan cuma dengan doa, pujian, dan penyembahan, tapi engkau tidak boleh mementingkan kebutuhanmu, keperluanmu, sandang tanganmu, tapi hormati Tuhan Allahmu, layani sepenuh hatimu. Tuhan akan pelihara hidupmu. Katakan amin. Itu saudara. Yang pertama. Yang kedua, olahragawan. Kita belajar apa olahraga ini? Belajar tentang keuletannya. Olahragawan itu ulet. Satu, menguasai dirinya. Dua, menguasai lapangannya. Ketiga, menguasai musuhnya. Itu yang membuat Rudi Hartono itu 8 kali jadi juara dunia. Almarhum Rudi Hartono. Nah, kekristenan harus juga seperti itu. Seperti seorang yang olahragawan. Kita harus ulet, saudara. Ya, maaf, saya keturunan orang Tionghoa ini harus ulet. Supaya mikir otak ini tidak cuma dipikir, cuma duit melulu melayani itu. Tapi bagaimana berkenan kepada Tuhan. Belajarlah seperti seorang olahragawan. Yang ketiga, kita belajar seperti petani. Petani itu belajar apanya? Satu, banting tulang. Bukan cuma kita ini melayani Tuhan pakai okol saja, pakai akal. Pakai otak kita. Satu, harus punya skill. Dua, pelayanan itu harus di-manage. Ketiga, anointing itu harus ada. Nah, bagaimana kalau urapan itu sudah mulai mengering, Pak? Doa puasa. Saya sudah lama sekali tidak ke Ungaran. Kemarin disuruh Tuhan lagi berangkat ke Ungaran. Sembahyang di sana. Merendahkan diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan itu semua, apa yang dilakukan oleh seorang olahragawan? Dia harus jadi memiliki mental sang juara. Ya, memiliki mental sang juara. Ya, kalau tadi olahragawan itu seperti itu. Terus yang ketiga ini petani itu dengan keuletannya. Yang kedua kerja kerasnya. Yang ketiga kesabarannya. Yang keempat dia mengenal musimnya. Yang kelima dia selalu fokus kepada tuweannya. Kita bersyukur Indonesia hari ini tidak impor beras, sudah ekspor beras, sudah jadi lumbung pangan nasional. Stok beras nasional Indonesia sudah melebihi cukup. Dulu dari Jepang ada pin-pin. Siapa yang makan beras pin-pin? Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya punya jemaat sekolah di Taiwan. Nama Cinamu siapa? Lupa. Ambek papai gak dikasih nama Cina, padahal ini sewipit, saudara. Akhirnya eling beras pin-pin dikasih mama pin-pin gitu. Buanter nyanyi ini, Bu. Jadi saudaraku, Tuhan itu mau kita ini punya karakter di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama karakter prajurit, yang kedua karakter olahragawan, yang ketiga karakter petani. Tujuannya apa? Ya, untuk memiliki pengenalan akan segala sesuatu. Pengenalan apa itu? Mengenal Yesus dengan kasih-Nya, mengenal kuasanya, mengenal karakternya, mengenal kerendahan hatinya. Yang percaya katakan amin.
Tuhan bilang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak gampang belajar rendah hati dan lemah lembut itu. Ada banyak sengsara harus dilewati. Ada banyak penderitaan harus dinikmati. Baru kita bisa lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau melayani Tuhan, tidak terpikirkan untuk, maaf ya, kebutuhan jasmani. Wah, luar biasa hidup kita. Kita cuma mikiri Tuhan saja, mikiri sorga saja. Maka kita akan mengalami bagaimana begitu dekat dengan Tuhan. Seperti Henok itu. Akhirnya dia angkat ke sorga. Henok itu diangkat ke sorga tidak dewean. Waktu dia bersekutu, dia tidak sendirian. Ada Adam masih hidup, ada orang tuanya masih hidup. Ya. Tapi Henok itu yang tidak mengalami kematian karena kedekatannya dengan Tuhan, karena persekutuannya dengan Tuhan. Sebab itu saudara dan saya harus mengalami kedekatan yang begitu dekat. Ya, tolong ayat 7 ditampilkan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan di sini, perhatikanlah, kata Paulus, tentang isi hatinya itu. Apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu apa, Bapak Ibu? Pengertian, hikmat untuk mengenal Dia dengan benar, untuk melayani Dia dengan sempurna, untuk mengikuti jejaknya dengan segala kesungguhan kita. Katakan amin. Dan kalau saudara mengikuti Yesus dengan benar, sungguh-sungguh, dan dengan teliti, dan dengan sepenuh perhatiannya, wah, luar biasa. Wajah-wajah Yesus itu akan ditampilkan lewat hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di Indonesia ini orang-orang yang melayani Tuhan, jadi berkat, jadi saksi, itu luar biasa sederhananya. Maaf ya, saya nyebut satu orang, maaf ini, tapi saudara ingat gereja Tiberias Pariaji almarhum, itu gereja yang pernah membuat orang kenal Yesus paling banyak di Jakarta. Itu apa, bos-bos mana itu, gelodok itu naik ke Pariaji lah, topinya dilepas. Saudara sepupu kita gereja Bawang, topinya dilepas, saya ke Pariaji. Nah, Pariaji tidak ada. Sekarang gereja lokal yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Di mana-mana mujizat Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terus diadakan. Supaya apa? Supaya kita boleh serupa dengan Yesus. Menikmati kehadirannya, mengalami kedekatannya dengan Dia. Katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita nyanyi hanya dekat Allahku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita datang merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ada 3 karakter yang ada pagi siang ini kita belajar. 1 karakter petani, 2 karakter olahragawan, dan yang ketiga adalah karakter prajurit. Jesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, katakan ku ingin selalu bersekutu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu indah dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi ku ingin selalu. Yes my Lord. Amen. Biarlah kami boleh merasakanmu, menikmatimu, dan merasa kepuasan darimu Tuhan. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Hanya keyboard naikkan refnya saja. Mari kita datang kepada Tuhan, nikmati Dia, dekat dengannya dan berjumpa dengan. Mari minta dijamah oleh Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak boleh memikirkan hutang, tidak boleh memikirkan besok saya makan apa, tidak boleh memikirkan apa yang saya pakai. Dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Sataka paraka sandara. Mari kita datang kepadanya. Mari kita berseru. Mari kita mengadu kepadanya. Syakara paraka. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Ya ralaba sandara laba ralaba. Oh, sandara laba sandara lambo. Iya laba 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 laba. Ini gerejamu Tuhan, ini umatmu Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian. Pegang tangannya, pegang hidupnya, tanah rohnya Tuhan Yesus. Syara barakat. Terus rohnya sedang mengalir di tengah-tengah kita. Rohnya sedang memenuhi hatimu. Rohnya sedang mengurapimu hari ini. Sekera barabaya sadara labo. Sadara ayat sadara sadara sadara. Come Holy Spirit, datang Roh Kudus, datang penuhi kami, datang urapi kami. Sedere alaba sadara laba laba. Jesus. Sadara laba laba. Sadara laba laba. Aku menaruh sesuatu dalam hidup. Aku menaruh api di dalam roh. Jangan kau menoleh ke kanan ke kiri. Pandang aku Tuhan Allahmu, akan terus menjagamu, memeliharamu dan memberkati hidupmu. Sakara para kata. Sesungguhnya kekuatanmu akan menjadi besar,
kekuatan supranatural akan memenuhi hidupmu. Jangan minta pertimbangan kepada manusia. Andalkan aku, berserahlah kepadaku, kata Tuhan. Minta dijamah oleh Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, Hamba mengimpartasikan rohmu, Hamba mengimpartasikan hadiratmu, berkatmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, memberkati hambamu ini. Saudara Come Holy Spirit. Oh Shandarala marala Orapa Shakana Shekirala. Tuhan pegang nitimu, Tuhan pegang hidupmu. Jangan kau menoleh ke belakang. Jangan membiarkan kekhawatiran itu merusak hati nuranimu. Tuhan Allahmu akan menjadi pemeliharamu. Dia akan menjadi bapamu dan suamimu. Dia tidak membiarkan kau sendirian. Kasih dan kuasanya akan mengalir. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Shikapa papa karapa sandara labata kandara labasa kata karalaba irapata karaba sakata karaba raba. Rohmu memenuhinya saat ini, rohmu meneguhkannya saat ini, rohmu memberi kekuatan kepadanya saat ini dalam nama Yesus. Jesus, haleluya. Jesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin. Jamaah berdoa buat hambamu ini, hamba mengimpartasikan urapan Asaf, Heman, dan Yedutun, urapan raja, urapan nabi, urapan imam itu turun atas hambamu ini. Seke pakara kata karabasa. Tuhan berkata, aku memelihara keluargamu. Aku akan menjadi keajaiban dalam hidupmu. Jangan kau menoleh ke belakang. Ketika melayani Tuhan, layani dengan rendah hati, layani dengan sepenuh hati, maka engkau akan melihat surga, dan surga akan terbuka. Kasih dan kuasanya akan dicurahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pengurapan Asaf, Heman, dan Yedutun. Seke pakara patakara takapa papa kaya rabara kira larabara. Urapan api itu turun dalam nama Yesus. Urapan kasih karunia, urapan anugerah itu turun di dalam nama Yesus. Kira papa urapan kebajikan dan kemurahan itu turun di dalam nama Yesus. Kau pakai hambamu ini, kau pakai anakmu ini Tuhan. Sakara papa engkau tahu hatinya mengasihi engkau. Sandara lapa papa karapa sandara lama. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba menaruh keajaiban demi keajaiban itu dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Apa yang manusia bilang mustahil, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua menyanyi, ku ingin selalu, ku ingin selalu sungguh indah bersama
sungguh bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu pada siang hari ini di dalam ibadah yang kedua. Berkati kembali Engkau yang mengurapi, isi kembali bejana hidup dari hamba-Mu Bapak Pendeta Elia Bambang. Berkati dalam seluruh pelayanan penggembalaan dan juga ketika hamba-Mu Engkau utus untuk melayani ke ujung bumi, ke seluruh bangsa-bangsa. Tuhan pakai hamba-Mu untuk membawa begitu banyak orang mengenal Kristus. Berikan kekuatan ekstra Tuhan, dan Kau sendiri yang memberkati beserta dengan seluruh istri dan juga anak-anak dan keluarganya dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini, kami boleh dikuatkan dan kami boleh semakin mengerti bahwa Engkau rindu supaya kami menjadi seorang prajurit yang sungguh-sungguh Tuhan mau fokus dan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kami rindu, kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang mengikuti ibadah secara online, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.